Indonesia berkomitmen meningkatkan kerjasama dengan negara-negara Pasifik termasuk PNG, dan kami telah sepakat menyusun roadmap kerjasama pembangunan untuk 5 tahun ke depan. Indonesia juga akan segera memulai renovasi fasilitas rumah sakit di Port Moresby, pembangunan posko damkar, pengelolaan sampah di Vanimo, pembangunan sekolah di Butung, dan peningkatan beasiswa pelajar PNG. Indonesia dan PNG adalah dua negara besar dari Global South. Sudah waktunya negara-negara dari Global South saling mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam yang kita miliki. For us, Papua New Guinea and Indonesia is a relationship that we cannot ignore because we are here to stay. We are not just friends, but more importantly, brothers and sisters. Our nation has been together since time immemorial. And Papua New Guinea, Mr. President, owes it to Indonesia to give respect to our friendship, our brotherhood, and our relationship. We've always had a good relationship since 1976, when our two nations established formally our bilateral relationship. Sudah bukan rahasia jika kepemimpinan Indonesia di dunia membuat Indonesia saat ini memiliki posisi di antara negara-negara kuat. Tak terkecuali di antara negara-negara sahabat, salah satunya negara Papua Nugini. Peran Indonesia dinilai sangat penting bagi negara yang berbatasan langsung dengan Papua tersebut. Hal ini diakui langsung oleh Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape. I just want to say thank you very much, courtesy call, pay our due respect, and give recognition where it's due, especially in the context of what Indonesia has been to us in the last 46 years. We have been an independent nation. You've stood with us on many fronts, from the word-go when we became important bilateral partners formally in 1976. You've always been there for us in some of our moments when we've struggled as a nation, in our own Bougainville crisis days, in our financial stressful days, and lately in our COVID-19 stresses. The helping hand from Indonesia came into Papua New Guinea. And in that respect, Papua New Guinea government, Papua New Guinean leaders, Papua New Guinean business houses, and Papua New Guinean public servants forever will relate to Indonesia as we've been in the past, today, and we will into the future. Concluding and signing, we've concluded and signed on education, and I just want to announce the Indonesian government has offered scholarship for Papua New Guinean students to go and study, and Papua New Guinea government will match for every space given. We'll match with a student that we will sponsor to go into colleges and universities to help us send many of our students who've left grade 12 doing nothing. We'll send into schools on the other side. Sejak relasi diplomatik resmi terjalin pada tahun 1976, Indonesia selalu ada dan siap siaga membantu Papua Nugini. Indonesia selalu ada ketika Papua Nugini mengalami kesulitan. Saat krisis ekonomi hingga tekanan keuangan, pertolongan Indonesia selalu sampai ke negara yang pernah menjadi bagian Australia itu. Komitmen Indonesia itu terus berlanjut hingga saat ini. Terbaru, dalam kunjungan kerja ke Papua Nugini beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi berkomitmen meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang dengan negara Pasifik termasuk Papua Nugini. Tak tanggung-tanggung Indonesia akan segera mulai renovasi fasilitas rumah sakit Port Moresby, pembangunan posko pemadam kebakaran, pengelolaan sampah di Vanimo, pembangunan sekolah di Wutung, dan peningkatan beasiswa pelajar Papua Nugini. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait peningkatan kerjasama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Papua Nugini. Menurut Jokowi, perdagangan Indonesia-Papua Nugini pada tahun 2022 meningkat tajam hingga mencapai 300 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan terkait konektivitas dan perbatasan,
Presiden Jokowi mengatakan bahwa ia menyambut baik sejumlah kebijakan dan pembukaan aktivitas di perbatasan. Mulai dari pembukaan rute pelayaran Papua Nugini Express, pembukaan rute terbang Denpasar Port Moresby, ratifikasi Basic Agreement on Border Arrangement, hingga pembukaan kembali pos lintas ke Wutung. Meski hubungan Indonesia-Papua Nugini selama ini terbilang baik, tapi juga pasang surut. Salah satu yang cukup ramai adalah pada tahun 2019 lalu, 16 negara yang tergabung di Pacific Island Forum atau PIF meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB meninjau dugaan pelanggaran HAM di Papua, di mana salah satu negara tersebut adalah Papua Nugini. Imbauan tersebut diserukan oleh Perdana Menteri Bob Longman-Weber, Kepala Pemerintahan Vanuatu, dan Perdana Menteri James Marape, Kepala Pemerintahan Papua Nugini. Terlepas dari hal itu, Jokowi tetap menganggap hubungan Indonesia dan Papua Nugini tidak hanya sebatas sahabat, tapi juga saudara serumpun. Kita patut berbangga mempunyai presiden seperti Joko Widodo. Jokowi telah dengan serius mengurus penduduk Indonesia yang berjumlah ratusan juta. Bukan pekerjaan yang mudah, sebab semuanya membutuhkan energi yang besar, kemauan kuat untuk merangkul, memahami apalagi untuk menyapa seluruh negeri. Tapi dengan hati yang tulus, Jokowi melakukan itu. Seolah tak memiliki rasa lelah, Jokowi juga turut andil dalam perkembangan dunia. Semua negara yang membutuhkan akan dengan senang hati diberi bantuan. Melihat kiprah Jokowi yang tidak main-main dengan relasi karibnya saat bertemu para pemimpin dunia, tidak aneh jika masyarakat Indonesia dan dunia begitu menyukai sosok Jokowi.